tidak terkukuhkan sifat ketuhanan bagi kita terhadap diri sebuah wujudnya Allah, maka di mana letak ketuhanan bagi seseorang kalau dia tidak paham tentang hakikat terhadap dirinya sendiri. Dalam pertemuan dan kesempatan dan waktu yang sangat kita muliakan ini, saya akan berbagi tentang sesuatu yang harus saya ingatkan kepada kita bersama, yaitu tentang kata maha bagi Allah. Kenapa Allah memiliki kata maha? Maha besar, maha teliti, maha kuat, maha pengasih, maha penyayang. Ini kita, untuk orang yang berilmu sangat memperhatikan kalam-kalam ini. Mungkin bagi sebuah kebaikan tidak akan memperdulikan satu huruf dalam Al-Quran, tapi bagi sebuah ilmu nilai tertinggi adalah satu huruf dalam Al-Quran yang bisa menjabarkan satu kata menjadi satu ayat menjadi satu surat bisa menjadikan satu kitab. Begitu luasnya dalam satu huruf. Apalagi ada kata maha yang misteri, yang sangat menjadikan tanda tanya apabila kita berpikir. Maha ini dalam arti kata adalah keesaan. Dengan keesaan yang dimaksud adalah di mana dia menunjukkan ketuhanannya dengan tingkah perilaku dan perbuatan serta kekuasaan dan kekuatannya. Ini yang dikatakan mahanya. Siapa pelaksana dari kata maha itu tersebut dalam keesaan? Inilah tajalli sifat dan zatnya, menunjukkan ketuhanannya. Ada yang disifat memperkenalkan sifatnya kepada sesuatu, ada dia menceritakan sesuatu melalui kodratnya. Ada kala dia memperkenalkan dirinya dari segala keadaan dari sebuah wujudnya. Tetapi siapakah keadaan dan wujud itu tersebut? Inilah hayatnya, inilah ketunggalan, inilah ketuhanannya, di mana dia memperlihatkan kebesarannya, dia memperlihatkan dan memperkenalkan dirinya dalam memperlihatkan ketuhanannya tadi. Inilah keesaan. Siapa keesaan? Inilah kehambaannya. Kehambaannya yang mana? Umat Allah ini sangat banyak, mulai dari umat Muhammad sampai hambanya Allah. Nah, kalau kita bisa membedakan mana yang dikatakan umat Muhammad, mana yang dikatakan hambanya bagi Allah, inilah yang pernah saya sampaikan. Mana yang dikatakan keesaannya? Keesaannya adalah kehidupan kehambaannya. Dia tuangkan keesaannya, ketuhanannya kepada kehambaan dirinya. Inilah keesaan, yaitu kehambaan dirinya. Kita perlihatkan suatu contoh. Dia ingin memperlihatkan suatu kekuasaannya. Dia jadikan suatu kejadian terhadap seseorang, dan seseorang itu dilindungi dan tidak terjadi apapun dengan keajaiban dan kemustahilan. Maka seseorang itu telah memperlihatkan, Allah telah memperlihatkan ketuhanannya. Bukan orang itu hebat, bukan orang itu memiliki kesaktian, tetapi Allah telah memperkenalkan dirinya kepada sesuatu wujud melalui wujudnya. Itu adalah kehambaan. Mencapai nilai kehambaannya sebagai keesaannya Tuhan Allah. Kenapa tidak dikatakan Allah yang Maha Esa? Kenapa dikatakan Tuhan yang Maha Esa? Karena Tuhan adalah ilah. Ilah ini adalah berasal dari la ilah, la lam alif. La adalah alam, ha aras, sementara alif sir domahu, hu aku. Nah, inilah keakuannya adalah kehambaan dirinya, ada pada keakuannya. Makanya kalau Allah ditanya, engkau siapa ya Allah? Hamba Allah.
Kalau kita tanya lagi sesuatu orang yang kita tidak kenal, engkau siapa? Hamba Allah. Jawabannya sama. Artinya begitulah yang dikatakan keesaannya tadi, bahwasanya yang menjadi sebuah keesaan bertingkah dan bersifatnya dia memperlihatkan kekuasaannya, itu adalah melalui kerahasiaannya, diri yang paling yang dia rahasiakan di antara seluruh diri. Dari diri-diri yang dia jadikan naf-naf yang sangat banyak. Ada nafas, ada nafsahu, ada nafsihi. Sangat banyak diri-diri batin yang dia jadikan. Tapi ada satu diri yang dia sembunyikan. Ini yang dikatakan diri nafs. Inilah yang dikatakan diri rahasia, diri ihsannya, diri rahasianya, insan rahasia, penghulu dari sebuah diri, penghulu dari semua diri. Inilah kehambaan. Disitulah dia letakkan ketuhanannya tadi. Dia bertingkah pada sifatnya sendiri. Sifatnya adalah wujud kita yang terjadi dari perbuatan dan kekuatannya. Bertemunya bertingkah dengan sifat yang menjadi zat yang terlihat. Inilah wujud kita. Inilah asal usul yang tidak dari bumi dan di langit, tapi di antara keduanya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Aku jadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, tapi barang sesuatu itu ada di antaranya. Siapa di antaranya? Wa ma bainahuma. Aku yang berwujud batinlah yang ada di antara keduanya. Inilah yang dikatakan diri rahasia, diri yang dirahasiakan, wujud dalam bentuk diri rahasia. Ini yang dikatakan dalam diri ada diri, dalam rahasia ada rahasia. Sir, usir. Inilah letak kekuasaan tadi. Disinilah letaknya maha tersebut. Jadi kalau dia berbuat dan bertingkah, dia dengan kekuasaan dan ketuhanannya sama seperti kita melihat seseorang berdiri dalam solat. Kalau dia berdiri di atas nama kehambaannya, maka dia akan menyembah ketuhanannya. Tapi kalau dia berdiri di atas nama ketuhanannya, maka dia minta disembah oleh atas nama keumatannya. Jadi kita belum tahu seseorang itu berdiri dalam solat, apa dia berdiri berhakikat siapa. Kalau dia berhakikat kepada kehambaan, maka dia menuju dirinya sendiri. Tapi kalau dia berdiri di atas nama ketuhanannya, maka kehambaannya lah yang akan menyembah dirinya. Entah menyembah, entah disembah, yang berdiri itu Allahu a'lam bishawab. Tidak ada yang kita tahu karena ilmu maha tersembunyi. Luas sekali penjabaran kalau kita memang ingin menikmati dan berpikir. Tapi kalau kita tidak ingin berpikir, semua memang aja kita lewati aja dengan semuanya. Tapi kalau kita orang-orang yang berpikir, orang yang tidak mau mengikuti yang dia tidak mampu, yang dia tidak tahu, yang dia tidak pernah belajar, dia tidak akan pernah mengikuti. Itulah orang yang berpikir. Dengan demikian, mulailah kita belajar. Di mana kita mendapatkan dan merasakan keesaan Tuhan itu ternyata adalah kehambaannya dirinya. Dia lakukan perbuatan melalui diri kehambaannya, diri yang dia rahasiakan. Pemimpin dari seluruh diri, ma'ul hayat. Dan diri ini jarang diketahui oleh semua umat.
kecuali orang yang mencari Tuhan, barulah dia bisa bertemu diri yang dirahasiakan, yang mana diri itu berasmakan Allah. Makanya Asmaul Husna, dapat nama dapat diri, bukan dapat nama dapat Tuhan. Yang punya nama Allah itu adalah sewujud diri. Kalau Tuhan tidak Allah namanya. Kalau Tuhan adalah keakuan, kalau Allah adalah asma dari ketuhanannya, beda. Inilah makanya kalau dua perkara, ilah dalam bentuk Tuhan, Allah dalam bentuk wujud yang disembah, ilah dalam wujud yang disembah, ini berbeda. Ilahi nas dengan Rabbil Alamin. Rabbil Alamin aftar, sifat nyata bagi Allah wujud pada kemanusiaan atau khalifah di muka bumi ini, khalifahnya Allah. Tapi kalau dia ilah ba'dal tunggal, ini adalah Tuhan. Nah, Tuhan ini adalah kombinasinya kepada keakuan. Nah, kalau makanya kalau ada kata ilah pasti ada kata aku. Nah, itu la ilah. Nah, lam alif ilah, la ini yang menjadi hu, ilah itu adalah kata Tuhan. Ilah diawali alif, diakhiri ha, ih itu adanya rahasia. Nah, inilah diri aku yang rahasia. Nah, inilah jatuhnya ke Tuhan. Makanya di sini Tuhan yang Maha Esa. Ini adalah perbuatan keakuannya pada ketuhanannya. Nah, inilah dasarnya Maha Esa tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, para hadirin dan hadirat dimanapun berada, rahimakumullah. Jadi kalau kita sudah bisa mentadabbur atau mencari keberadaan hayat di diri kita tersebut, ini akan mengangkat martabat, ya. Ini akan mengangkat martabat dan derajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah memang menunggu kita dari dalam kedudukan, artinya dalam prasangka. Kalau prasangka kita ini kecil, kalau prasangka kita rendah, pertolongan Allah juga rendah, pertolongan Allah juga kecil. Tapi kalau prasangka kita tinggi, pertolongan Allah juga akan tinggi. Nah, ini dikatakan dalam istilah bahasa marifat, Allah datang, Muhammad menunggu. Artinya kalau tidak satu kelas kodrat Muhammad, tidak mungkin yang datang itu sekelasnya Allah. Kalau memang kodratnya itu sekodrat Muhammad derajatnya, pasti yang datang itu derajat Allah. Nah, begitu yang dikatakan Allah datang, Muhammad menunggu, atau Muhammad datang, Allah menunggu, sama artinya. Kita seperti melihat alif lam mim, Allahu alam, alif lam mim. Alam Allah itu Muhammad, mim alif lam, Muhammad itu alamnya Allah, lam alif mim, alam Allah ya Muhammad. Tidak akan ada bisa dipisahkan meskipun alif lam mim huruf yang berbeda. Inilah yang dikatakan makom. Inilah yang dikatakan makom. Jadi diri kita ini sudah semakom apa? Di makom apa? Sudah di makom hayat, sudah di makom zat, di makom nur, di makom batin, di makom sir, di makom wujud, di makom mawujud, di makom wujud. Aku dalam prasangka umatku, jawabannya tetap itu. Silakan, bebas. Silakan bebas. Gua Hira, gua bebas, Hira lepas. Tapi ingat, maksud dari bebas dan lepas hidayatul fikri wa hidayatul iradah. Bebas dari tekanan pikiran, bebas dari tekanan batin, merdeka dalam hayat. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ternyata kita ini adalah suatu hayat yang dimana Allah memperlihatkan ketuhanannya.
Inilah yang dikatakan maha. Allah memperlihatkan ketuhanannya sehingga apa yang dia lakukan walam yurid, dia bebas menurut sekehendaknya. Kulamin innallah, semua kejadian datang dari aku dan kembali kepada aku. Nyata sudah terjadilah musibah. Kula musibatun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila engkau ditimpa suatu masalah atau musibah, maka kembalikanlah kepadaku. Karena kula min indallah, karena itu datang juga dari aku untuk menguji ketahanan kodrat. Bukan penzaliman, bukan penganiayaan, bukan Allah menyakiti, tapi Allah uji. Apakah tembaga ini sudah bisa dipisahkan dari perak? Apakah sudah bisa perak melahirkan emas? Akan diuji. Dengan demikian, ini adalah satu permainan hidup, yaitu Allah sedang bercanda dengan kehidupannya. Inilah nikmat Allah. Allah sedang bercanda dengan kehidupannya. Inilah orang yang mensyukuri baik atau buruk dalam terjadi dalam dirinya. Insya Allah iman itu sangat bagus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena datang dari Dia, kembali kepadanya, terimalah dengan senyum. Karena tidak ada yang mampu menyentuhmu kalau sudah kamu berkodrat seperti itu, kecuali Dia menguji dirinya sendiri. Karena Dialah yang akan memperlihatkan dan memperkenalkan dirinya. Maka apabila engkau ingin disembah, apabila aku disembah, maka engkaulah yang tersembah. Apabila ada yang sujud kepadaku, maka dia seperti sujud kepadamu, melainkan kepadaku. Inilah bedanya yang melihat dengan yang memandang. Insya Allah. Jadi dengan demikian kita sudah bisa menjaga sikap, kita sudah bisa menjaga tingkah laku dan tindak tanduk kita, dengan kita menyimpan kerahasiaan Allah, bahwasanya kita adalah sebuah keesaan bagi Allah untuk Dia memperlihatkan ketuhanannya.